Hari ini aku mau sharing soal apa sih bedanya hamil anggur dan hamil ektopik. Oke, hamil anggur, bukan hamil janinnya anggur ya, buah-buahan dong. Jadi hamil anggur itu adalah sejenis ini namanya hamil anggur. Jadi ini sejenis kista atau cairan tumor jinak tapi non cancer. Kehamilan yang terjadi di dalam kandungan, di dalam rahim. Dan itu terbagi dua, ada yang parsial dan ada yang lengkap. Yang parsial itu udah pasti nggak ada janinnya, tapi ada kayak kista atau cairan atau tumor jinak itu ada di dalam kandungan, guys. Itu karena ada sesuatu yang nggak normal di saat kita sel sperma dan sel telur bersatu, masuklah ke dalam kandungan, tapi sayangnya nggak tumbuh dengan baik, jadinya terjadilah itu hal kecil itu ya. Dan itu yang jenis parsial. Yang satu lagi itu jenis yang lengkap adalah janinnya terbentuk di dalam kandungan juga, tapi nggak sempurna, alias nggak akan pernah bisa hidup, cuma itu tumbuhnya di dalam kandungan. Kalau yang parsial alias yang itu berbentuk cairan itu ya guys, bentuknya tuh kecil kayak cairan, dan itu kalau yang kalau kelihatan itu kelihatannya jadi kayak sebesar anggur gitu aja gitu guys, nggak berbentuk embrio atau berbentuk bayi gitu. Nah, hamil anggur ini kadang terjadi di kalangan orang-orang yang di kampung gitu. Jadi waktu aku ada cerita, itu pembantu aku tuh waktu di Indo cerita, katanya tuh, Bu, tahu nggak tetangga saya hamil Bu, terus udah gitu hilang anaknya, diambil jin katanya gitu. Diambil jin, udah hamil, dites sama bidan, bahkan pakai tes pack pun itu hamil positif, terus tiba-tiba baru berapa bulan zek, hilang perutnya, katanya kempes, terus diperiksa lagi katanya udah nggak ada itu bayinya, terus katanya disalahin, lagian sih hamil-hamil katanya, maghrib jalan sendirian. Hilang deh itu bayinya, diambil jin. Kasian ya jin disalahin. Jadi kasus kayak gini ini guys, ini namanya khususnya untuk yang di kampung ya guys, yang hidup, teman-teman yang hidup di kampung, kadang kan di kampung itu nggak ada USG gitu, nggak ada ultrasound atau nggak ada alat-alat canggih. Jadi bener-bener apa ya, pakai bantuan bidan aja, yang cuma bidan dan dokter kandungan itu beda ya. Jadi kalau bidan itu hanya melayani atau bener-bener ilmunya cuma yang untuk kandungan normal gitu, dan dengan alat-alat semuanya yang serba. Kalau kita zaman dulu tuh ada mbah dukun gitu ya, yang tukang apa, ngelahirin, bantuin ngelahirin gitu. Nah kalau sekarang yang modern tuh ada Bu Bidan. Bu Bidan itu udah sekolah, udah tahu segala macam tentang tentang kehamilan, tapi bidan ini hanya bisa menangani kelahiran normal. Dan apalagi kalau misalnya itu bidan di kampung, itu biasanya alat-alatnya belum canggih guys, jadi benar-benar yang menggunakan teknik pendidikan yang dia dapat, ya udah segitu aja gitu. Dan kalau dokter kandungan, alias yang udah sekolahnya lebih tinggi ya dari bidan, jadi mereka tuh ahli yang namanya operasi, yang namanya alat-alat canggih, dan bahkan ada ultrasound itu untuk dilihat bayi dalam kandungan pakai alat, itu bisa kelihatan. Jadi dengan keterbatasan yang seorang bidan ini, atau mungkin ada dokter juga di kampung, tapi kan kadang alat-alatnya juga kurang canggih gitu ya guys. Jadi kadang kalau kehidupan di kampung tuh masih percaya kalau ada orang hamil hilang bayinya, dibilang diambil jin. Aduh, padahal itu kemungkinan itu adalah hamil anggur guys. Jadi hamil anggur yang parsial itu kita dites bisa emang benar ada kehamilan, cuma sayangnya itu nggak ada janinnya kayak gitu. Nah jadi cuma dokter lah yang bisa melakukan atau punya alat-alat canggih untuk melihat atau meneliti
jenis-jenis kehamilan, meskipun kadang ya tetaplah ada hal-hal ajaib di luar itu ya, kehamilan yang nggak bisa dikontrol. Well, bidan sama dokter yang pasti beda. Bidan hanya untuk kelahiran normal, dan dokter itu bisa kelahiran normal, bisa kelahiran sesar yang dibelek perutnya gitu. Selanjutnya itu ektopik. Apa sih ektopik? Ektopik itu adalah hamil di luar kandungan, bukan di luar nikah ya guys. Kalau di luar nikah anak haram ya. Enggak, kalau bule di sini banyak anak, anaknya mau segudang nggak nikah juga nggak akan dibilang anak haram. Karena emang di sini nggak perlu nikah, kehidupan bule itu nggak perlu nikah. Lo bisa punya anak semau-mau lo. Kalau di Indo nggak bisa ya. Jadi harus kalau hamil kawin dah. Ektopik ini adalah hamil di luar kandungan dan udah pasti ada janin, jadi udah pasti ada bayinya, itu udah ada. Cuma sayangnya ini bayi salah masuk. Jadi itu bayi ada di luar rahim, jadi mau nggak mau ya nggak akan bisa tumbuh ya. Jadi kalau misalnya ada rumah atau ada kepompong kayak gini, terus seharusnya tuh bayi harus ada di dalam rahim, yang dimana dalam rahim itu mereka bisa hidup dengan asupan makanan dari plasenta, terus bisa hidup di air ketuban ya kan. Kalau di luar ya, di luar kandungan tuh ya mau nggak mau dong nggak bisa hidup gitu. Tapi aku baca ada di Google ada beberapa kasus yang kelahiran ektopik, ternyata masih ada loh yang bisa hidup. Itu belum berajaib ya. Tapi ini kita cerita yang normal aja. Jadi ektopik ini adalah di luar kandungan guys. Mau nggak mau yang namanya bayi itu nggak akan tumbuh, dan mau nggak mau wajib banget itu dokter atau suami kita pasti nyuruh kita untuk ngambil itu janin. Karena kalau janinnya nggak diambil, itu dia bisa menggerogoti tubuh emaknya, dan emaknya kemungkinan bakal meninggal juga gitu. Jadi kalau bayinya udah pasti ya nggak tahan hidup, dan mamanya pun bisa ikut meninggal juga. So, jadi bedanya hamil anggur dan hamil ektopik, kalian udah tahu ya. Kalau hamil anggur itu adalah kadang ada jarinnya, kadang enggak, karena ada dua hal. Tapi itu semua ada di dalam kandungan, terjadi di dalam kandungan. Ciri-cirinya sama. Kita akan ngerasain yang namanya kayak orang hamil, dan bahkan dites pun positif itu. Jadi itu semua ada di dalam janin. Kalau ektopik itu janin udah pasti ada, tapi sayangnya dia di luar kandungan, dan itu mau nggak mau harus diambil, dan itu nggak akan pernah bertahan lama yang normalnya ya. Itu nggak akan tahan lama, paling dari kadang kan yang namanya wanita itu menstruasi haid itu sebulan ya. Jadi kadang kalau kehamilan baru sebulan, kita nggak akan tahu oh lagi hamil nih gitu, nggak tahu. Jadi kehamilan ektopik itu atau kehamilan anggur itu akan kerasa di memasuki bulan kedua, alias sekitar ya 6 week lah. Karena aku pribadi pernah ngalamin ektopik, dan itu hanya bertahan 6 week. Jadi janin normal semuanya, janin ada, cuma sayangnya dia ada di luar kandungan. Jadi mau nggak mau harus diaborsi, diambil. So sedih ya. Tapi ya sudah. Jadi itu ya perbedaannya hamil anggur dan hamil ektopik. Terus apa sih penyebabnya ini hamil ektopik atau anggur ini kok bisa terjadi dari ke kita gitu? Itu benar-benar alam guys yang tahu, benar-benar yang kita nggak pernah tahu kenapa itu terjadi, dan sampai sekarang pun dokter atau penelitian manapun nggak akan pernah tahu kenapa itu bisa terjadi. Itu benar-benar yang masih mukjizat, atau benar-benar yang hal yang di luar, beyond gitu, yang benar-benar manusia tuh nggak akan pernah tahu itu penyebabnya apa. Tapi kalau cara menanggulanginya itu mau nggak mau adalah yaitu dia, janinnya harus dibuang, dibersihin sampai kita back to normal. Terus kira-kira yang udah mengalami hamil anggur atau ektopik, kehamilan selanjutnya bisa
ngalamin lagi nggak? Kemungkinan bisa, tapi jangan takut banget gitu, nggak mungkin. Karena aku sendiri pernah ngalamin ectopic 2 tahun lalu, dan orang-orang bukan orang-orang tapi medik alias dokter suka bilang, oh ya bisa, your next kid katanya bakalan maybe bakal dapat lagi, karena emang banyak banget kehamilan kayak gitu. Sekarang dapat, besok dapat lagi, besok dapat lagi, besok dapat lagi. Jadi kadang bikin kita yang jiper banget ya gitu, takut banget. But honestly guys, kalau emang ibu-ibu di luar sana, wanita di luar sana ngalamin, don't be afraid, jangan negatif. Karena biar gimana pun kemarin aku buktinya, aku 2 tahun lalu aku dapet ectopic, and then sekarang aku hamil lagi, dan alhamdulillah anaknya sehat dan bentar lagi lahiran tuh. Jadi jangan takut ya. hmm. So everyone, yang berharap punya anak, semoga cepat punya anak ya, dan yang lagi hamil semoga sehat-sehat selalu. And then everyone, thank you for watching, and yang lagi hamil juga kesehatan. Bye bye. And suami-suami jangan lupa siaga jadi suami andalan. Bye. Thanks for watching.